Halo teman-teman semua, selamat datang di Ngulik Bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Di video kali ini, saya akan menginfokan kepada kalian semua yang belum mengetahui berapa sih kuota yang disediakan oleh pemerintah untuk CPNS umum ya guys ya. Dan bidang-bidang apa aja yang sudah diumumkan untuk menggelar CPNS di bagian umum ini guys. So, bagaimana kelanjutannya? Kalian bisa tonton video saya yang satu ini. Ngulik Bareng Bang Ben, semakin asik, semakin menarik. Nah, teman-teman semua, di sini beredar kabar hasil rapat Panselnas di kantor Kemenpan RB. Ini terkait membahas seleksi ya guys ya, ASN CPNS dan P3K tahun 2023 ya teman-teman ya. Nah, berapa sih kebutuhan CPNS umum? Nah, di sini saya akan jelaskan ya guys ya. Pemerintah membuka CPNS dan P3K di pusat maupun daerah. Namun, untuk saat ini di daerah hanya membuka P3K. Ini dari hasil rapat Panselnas ya guys ya. Semoga di beberapa minggu atau sebulan atau 2 bulan ke depan ada angin segar bahwa di daerah juga membuka CPNS umum ya guys ya. Nah, untuk pusat sendiri itu ada CPNS untuk umum. Dan kedua ada P3K ya guys ya. Nah, di CPNS untuk umum ini bidang yang membuka itu bidang kehakiman, kejaksaan, dan intelijen. Ini yang hasil dari rapat Panselnas ya guys ya. Jadi baru 3 bidang ini yang untuk CPNS umum. Dan dari ketiga ini kemungkinan besar membutuhkan TOEFL ya guys ya. Terutama kayak kejaksaan dan intelijen. Biasanya seperti itu. Jadi kalian persiapkan saja sertifikat TOEFL kalian minimal 400 sampai 500 lah untuk mendaftar CPNS umum di bidang kehakiman, kejaksaan ataupun intelijen. Ya syukur-syukur nanti kementerian yang lain menyusul. Jadi bukan hanya 3 bidang ini. Karena pada tahun 2022 kemarin itu hanya membuka P3K. Masa iya di tahun 2023 ini CPNS untuk umumnya hanya 3 bidang dan kembali fokus ke P3K. Karena semakin banyak anak-anak fresh graduate yang baru lulus SMA ataupun kuliah setiap tahunnya kan semakin banyak. Otomatis mereka mengharapkan untuk bisa mengikuti CPNS. Dan terutama yang di usia-usia 30 ke atas itu juga masih membutuhkan CPNS umum. Seperti itu teman-teman. Nah, untuk kebutuhan CPNS umum ini sebanyak 24.419 kuota ya guys ya. Dan untuk P3K sendiri sebanyak 56.450 kuota. Jadi total untuk pusat sendiri sebanyak 80.869 kuota CPNS dan P3K di
pusat. Nah, jadi totalnya sebanyak 40.869 kuota CPNS dan P3K di pusat ya guys ya. Kenapa pemerintah masih menerapkan atau membutuhkan tenaga P3K di instansi pusat ataupun daerah? Karena masih banyak tenaga-tenaga honorer yang belum dinaikkan pangkat menjadi CPNS ataupun P3K. PNS ataupun P3K. Jadi tenaga honorer ini difokuskan sekarang ini bukan untuk PNS tapi untuk P3K. P3K ini sendiri itu hanya membedakan tidak mendapatkan uang pensiun, tapi seperti kayak tunjangan-tunjangan yang lain itu P3K sama seperti dengan CPNS. Begitu teman-teman semua. Jadi kemungkinan besar pemerintah di tahun 2023 ini memang ingin menghabiskan tenaga honorer untuk menjadi P3K seperti itu. Nah, ini di instansi pusat juga lumayan besar ya guys ya, 56.000. Nah, kita jabarkan lagi untuk di instansi daerah itu hanya P3K saja. Ini menurut hasil Panselnas ya guys ya. Jadi belum 100% resmi kebutuhan CASN tahun 2023. Siapa tahu ada perkembangan lah bahwa banyak kementerian juga yang membutuhkan tenaga PNS, tenaga administrasi lah, berarti seperti itu ya. Di kementerian-kementerian, karena tahun kemarin juga nggak membuka CPNS tapi membukanya P3K. Jadi yang bekerja di kementerian ataupun rumah sakit pemerintah yang masih honorer, dia tuh bisa mendaftar di P3K, minimal bekerja sekitar 2-2 tahun lebih lah, seperti itu kalau tidak salah ya guys ya. Nah, untuk P3K sendiri itu terdiri dari P3K tenaga guru, ini kuotanya 580.000 guys, 202 kuota. Ini sangat banyak sekali P3K guru dibutuhkannya. Padahal kemarin tahun 2022 bulan akhir Desember, sekitar November Desember itu baru saja membuka P3K. Yang kedua, P3K untuk tenaga kesehatan. Ini sebanyak 327.542 kuota. Dan yang terakhir, ketiga, untuk daerah nih ya guys ya, itu P3K tenaga teknis ya. Ini sebesar 35.629 kuota. Tenaga teknis ini seperti kayak misalnya di bidang pertanian, pertambangan, ataupun yang lainnya ya guys ya, di luar dari guru dan kesehatan. Seperti itu teman-teman. Dan yang terakhir nih, bukan hanya CPNS dan P3K saja guys, ternyata ada juga sekolah kedinasan. Nah, sekolah kedinasan ini kuotanya cukup kecil juga sih, sebesar 6.259 kuota saja. Nah, jadi totalnya 1.030.501 kuota. Ini terdiri dari CPNS di pusat, terus CPNS pusat, P3K pusat, terus P3K daerah, serta sekolah kedinasan. Totalnya 1.030.501 kuota. Ini termasuk terbilang kecil ya guys ya, karena CPNS untuk umum hanya 24.419 kuota yang dibuka hanya 3 bidang. Kita doakan saja semoga ada angin segar beberapa minggu atau beberapa bulan ke depan, bahwa CPNS untuk umum dibuka lagi lebih dari 3 bidang. Ya bisa jadi ada kementerian ataupun lembaga. Nah, di daerah juga mudah-mudahan bisa membuka CPNS seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jatim, ataupun yang lainnya guys ya, supaya teman-teman bisa mengikuti seleksi CPNS ini dengan banyak kuota seperti halnya di tahun 2021 kemarin. Oke teman-teman semua yang mengikuti video ini, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel Ngulik Bareng Bang Ben, karena Ngulik Bareng Bang Ben akan hadir untuk kalian semua di seputar CPNS ataupun video-video yang lainnya. So stay tune and we will be back for you guys. Bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.